Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anin na'im. Surat At-Takatsur. Barangkali kita sudah hafal surat ini. Dan inilah dasar kaji kita pada pagi hari ini. Mari kita terjemahkan. Alhaakum, telah melalaikan kamu at-takatsur, bermegah-megahan. Begitu terjemahnya di sini. Hatta zurtumul maqabir, hatta sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kalla, thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Mari kita pahami. Alhaakum diterjemahkan dalam Quran terjemah melalaikan. Alha itu asal katanya adalah suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang menyebabkan orang karena asyik dengan perbuatan itu, pekerjaan itu, dia jadi lalai, menjadi lengah kepada hal yang lebih penting, yang lebih pokok, atau kepada yang menjadi kewajibannya. Maka berarti demikian dia telah lalai. Jadi pekerjaan, perbuatan tertentu, aktivitas tertentu yang menyebabkan orang itu lalai daripada kewajibannya, daripada tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, adalah karena asyik, sibuk, fokus terhadap suatu hal. Di sini yang menyebabkan manusia itu lalai, lengah, adalah at-takatsur. Takatsur secara bahasa, takatsur kan saling berbanyak-banyak. Atau katakan kaf, ta dan ra, banyak. Taktsir, kalau katsir banyak sangat. Jadi kaf, ta dan ra itu banyak. Nanti tibanya babnya bab tafa'ul, menjadi saling berbanyak-banyak, saling bermegah-megah. Dalam soal anak, harta, bisa pengikut, bisa kemuliaan, bisa pangkat, status, kedudukan, pokoknya apa yang menyebabkan manusia itu saling iki-meki, tanding menandingi, saling berbangga-bangga dan bermegah-megah, bersaing dan berlomba terus. Itu menyebabkan manusia itu lalai daripada tugas pokoknya selaku hamba Allah, daripada ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengingat Allah. Umumnya berputar masalah harta. Dan memang khusus mengenai harta,
Allah peringatkan orang beriman malah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhi sama dengan alha asal katanya. Jangan tulhi, melalaikan kamu, wahai orang-orang beriman, amwalukum, harta bendamu dan anak-anakmu, daripada berzikir mengingat Allah. Jadi harta itu berpotensi, berpeluang besar membikin manusia itu lalai daripada kewajipannya, daripada ketaatan kepada Allah, daripada melaksanakan tugas-tugasnya selaku hamba Allah, itu mengabdi beribadah kepada Allah. Bahkan kecintaan kepada harta itu membikin manusia itu melakukan hal-hal, banyak sekali hal-hal yang dilarang, dosa-dosa besar contohnya. Di sini peringatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hatta sampai kamu masuk kubur. Berkaitan dengan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 6439, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 1068. Bunyinya begini, intinya saja. Lau anna libni Adam wadiyan, jikalau sekiranya bagi anak Adam ini, itu manusia, ada satu lembah, wadian min dhahabin, satu lembah emas. Ahabba, dia kepingin dan ingin sangat lagi, ayyakuna lahu wadian, dari satu lembah menjadi dua lembah. Kecil orang Minang, Coulando minta tanah, dia sajangka nak sadapo, dia sadapo nak seto, dia seto nak satumpak, seterusnya. Itulah harta. Jikalau sekiranya anak Adam itu mempunyai satu lembah emas, dia ingin lagi agar satu lembah itu menjadi dua lembah, dua lembah ingin lagi menjadi tiga lembah. Diperturutkan keinginan itu, maka jadilah dia hubbul mal. Walai yamla, sekali-kali tidak akan dapat bisa memenuhi mulut anak Adam itu, illa turab, melainkan tanah. Kita lihat syarahan hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika mensyarahkan hadis ini. Salah satu pendapat mereka adalah kecintaan manusia kepada harta itu tidak akan pernah henti-hentinya, tidak akan habis-habisnya. Yang menyeret, yang membawanya, melalaikan tugas-tugasnya, kewajipannya selaku hamba Allah sampai mati. Baru nanti dia berhenti menumpuk harta kekayaan itu ketika sudah mati. Sekali-kali tidak dapat memenuhi mulut atau menyumpal mulut anak Adam itu kecuali adalah tanah. Apa maksudnya? Kecintaannya kepada harta itu membuat dia disibukkan terus menerus, siang malam tiada henti, mencari, mengumpul, menyimpan harta. Harta. Jama'a ma law adada. Baru berhenti dia mati. Ketika mati, maka mulutnya dipenuhi oleh tanah. Baru bisa menghentikan mulut itu ketika mulutnya telah disumpal oleh tanah kubur. Maka jadilah isi perutnya kubur. Dengan catatan, bukan berarti kita dilarang mencari harta, mengumpul harta dan menyimpan harta, tidak. Kalau itu dapat menyeret, melalaikan manusia daripada kewajipannya kepada Allah, baru dicela dia.
Makanya diperingatkan orang beriman, hati-hati, waspada, la tulhikum amwalukum, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta bendamu. Juga disebutkan harta benda itu cuma fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu fitnah, sebagai ujian saja, ujian dalam kehidupan. Dalam sebuah riwayat dikatakan begini, kecintaan kepada harta itu membikin orang yang sudah tua-tua, yang sudah jadi inyek-inyek, tetap berjiwa muda. Qalbu syekh syabud, hati seorang inyek-inyek, seorang gaek-gaek, seorang yang sudah tua umurnya, tetap menjadi muda. Ala hubbis natain, dalam mencintai dua hal. Pertama, tulul hayah. Yang kedua, hubbul mal. Jadi yang pertama tulul hayah, yang kedua hubbil mal. Tulul hayah, lama hidup, panjang hidup, ingin hidup selama-lamanya. Yang kedua hubbil mal, cinta kepada harta. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 6420. Orang tua sekalipun, walaupun dia sudah tua, kalau dia sudah kemaruk dan sudah yang menjadi obsesinya harta melulu, dia akan tetap semangat seperti semangatnya orang muda dalam menumpuk, mencari, mengumpulkan harta. Ini qalbul syekh, hati seorang tua itu, walaupun dia sudah ubanan 70, 80, tapi dalam hal dua ini, dalam dua hal ini, dia akan berjiwa muda. Ingin hidup lama, satu, dan cinta harta. Cinta harta. Nah, kemudian sekali lagi kita sebutkan, bukan berarti dilarang, tidak boleh mencari harta, mengumpul harta, menyimpan harta. Silakan. Yang dicela dan yang diperingatkan, jangan sampai disibukkan oleh harta, karena harta itu berpotensi menyebabkan manusia itu lalai. Dalam surah At-Takasur tadi, hatta zurtumul maqabir, hatta zurtum. Saya lihat dalam kitab Al-Futuhat Ilahiyah jilid 8 ini, makna zurtum itu ada dua. Zurtum itu asal katakan ziarah, zara, mengunjungi, berkunjung. Ziarah kan berkunjung. Yang pertama, mana aslinya, betul-betul berkunjung ke kubur. Zurtumul maqabir. Dalam kitab itu dijelaskan, dulu ada sekelompok orang saling bercerita. Kemudian merembetlah cerita itu tentang membanggakan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Si A bilang begini, si B bilang begini, terus berbangga-bangga, memamerkan apa yang dia punya, menyebut-nyebutkan apa yang dimilikinya. Maka terjadilah persaingan itu. Kalau bahasa kami di Minang, iki meiki. Ini cerita tentang anaknya begini, ini cerita pula tentang anak begini. Hartanya begini, ini cerita pula harta. Ini bapaknya, orang tuanya, kawannya, induk sambangnya begini. Pokoknya ada yang akan dibangga-bangga dekat. Tidak ada lagi yang dibanggakan yang hidup-hidup. Sudah habis yang hidup dibilang semua. Sampailah mereka membanggakan orang yang sudah mati. Mama saya, bapak saya, ongkong saya, cucut saya, segala macam. Dulu begini, itu kuburnya sana. Mari kita lihat ke kuburnya. Ini kubur nenek saya, ini kubur moyang saya, ini kubur mama saya, ini kubur sianu sini, ini keluarga kami semuanya. Sampai yang sudah mati pun dibanggakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kubur. Itu mana hakikinya.
Dalam riwayat memang pernah terjadi begitu. Turunlah surat At-Takatsur. Dalam riwayat lain disebutkan itu bukan makna hakiki, majazi. Itu yang dikehendaki karena keasyikan kamu dengan harta berbanyak-banyak, saling bersaing, sampai-sampai kamu hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai kamu itu masuk ke dalam kubur sampai mati, kamu tidak henti-hentinya. Baru berhenti kamu bersaing, berbangga-bangga, saling berebut itu setelah kamu mati. Nanti kamu akan ketahui akibatnya kelak, lantaran perbuatan dan sikap kamu itu. Kira-kira begitu maknanya. Nah, anak-anak Adam, kita ini kan anak Adam ini. Anak-anak Adam, kita ini anak Adam. Yaqulu ibnu Adam, anak-anak Adam itu berkata, mali, mali, hartaku, hartaku, mali, mali. Kalau bahasa kaminya, punyoden, punyoden, haratoden, haratoden. Pokoknya ada den di belakang. Ko punyoden, ko haratoden. Mali, mali, hartaku, hartaku. Punyaku, punyaku, kekayaanku, kekayaanku. Wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma'akalta. Sebenarnya wahai anak Adam, yang hartamu yang sebenarnya itu adalah ma'akalta, apa yang telah engkau makan. Karena apa yang belum engkau makan belum pasti hartamu, belum pasti punyamu. Wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma'akalta fa'afnaita. Sebenarnya hartamu itu adalah apa yang telah engkau makan lalu dihabis. Apa yang di tanganmu, apa yang di sakumu, apa yang di dompetmu, apa yang di kartumu atau di bank, di mana-mana segala macam, belum pasti itu punyamu, belum pasti hartamu. Au labista fa'ablaita, atau apa yang telah engkau pakai. Ini memang punyamu, telah kamu pakai, telah kamu pergunakan, telah kamu manfaatkan sampai dia usang, ablaita, sampai dia usang engkau pakai. Kalau tasaddaqta, atau apa yang telah engkau sedekahkan, engkau berikan, fa'amdaita, lalu dia engkau biarkan habis. Itulah harta. Berarti apa yang kamu kumpulkan sekarang, apa yang kamu cari sekarang, apa yang kamu sibukkan sekarang, apa yang kamu bangga-banggakan, apa yang kamu pamer-pamerkan sekarang, belum pasti itu punya. Belum tentu kamu bisa memilikinya. Hai anak Adam, pikiranmu hanya disibukkan dengan harta, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Sampai kamu lengah, sampai kamu lalai, sampai kamu melupakan persiapan untuk menuju kematian dan akhirat. Ini yang dicela. Jangan sampai kita salah paham pula. Oh, jadi kalau begitu tidak boleh mencari harta. Itu salah paham. Kata-kata jangan itu belum. La tulhikum, jangan kamu dilalaikan. Jangan itu belum. Itu kan menyuruh kita waspada, hati-hati. Sebab harta itu berpotensi untuk melalaikan. Untuk itu jangan sampai dilalaikan. Carilah harta, carilah kekayaan. Untuk berjihad kan perlu harta. Menyantuni fakir miskin perlu harta. Memelihara anak yatim perlu harta. Ke Makkah juga perlu harta. Membangun masjid juga perlu harta. Membangun pesantren juga perlu harta. Tapi yang dicegah hati-hati. Karena dengan harta itu banyak sekali hal-hal yang menyebabkan manusia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi inti daripada harta kita adalah apa yang telah kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan, itu yang punya kita. Selebihnya belum pasti, belum tentu. Begitu juga dalam hadis kan, yang mengantarkan manusia ke kuburnya 3, hadis Sahih Bukhari. Yang mengantarkan manusia ke kuburnya 3 saja. Hartanya, maluhu, wa ahluhu, keluarganya, dan amaluhu, amalnya. Kita sudah tahu ini.
Dua kembali, satu tinggal. Yang kembali adalah hartanya, keluarganya, kembali pulang. Yang tinggal mendampinginya adalah amalnya, bukan hartanya, amalnya. Jadi apa yang mereka cari, habis waktu mereka untuk mencari, mengumpul, menyimpan, dan bakhil pula, rupanya tidak berguna. Setelah dia mati, tidak satu pun yang dibawanya, kecuali amalnya. Bahkan dia tidak boleh membawa apa-apa. Andaikan dia bawa cincin emas, dibuka orang, gigi emas dibuka orang. Jangankan gigi emas, ada gelang biasa saja dekat di tengahnya dibuka. Tandanya kita tidak boleh membawa apa-apa, karena itu bukan punyamu adalah apa yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau lakukan. Tiba di harta apa yang telah engkau sedekahkan, itulah punyamu yang sebenarnya. Jadi kajian kita pagi hari ini berkisar seperti itu, mengingatkan kita, yaitu hati-hati, waspada, jangan sampai kita ini dilalaikan, dilengahkan oleh harta. Dalam sebuah riwayat disebutkan begini. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, tercatat sebagai hadis 2376. Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsi mar'i 'alal mal wasyrafi didini. Di sini disebutkan tidaklah dua ekor serigala yang ganas, yang lapar, apabila dilepaskan ke sekumpulan domba-domba, lebih merusak dibanding merusaknya min hirsil mar'i 'alal mal, daripada kerakusan, ketamakan seseorang kepada harta dan kepada syaraf, kepada kedudukan. Kita ulang. Dua ekor serigala yang sangat lapar, dilepaskan dua ekor serigala itu ke tengah-tengah kumpulan domba-domba, kambing-kambing. Dua ekor domba itu tidak lebih ganas, tidak lebih merusak dibanding merusak dan ganasnya cintanya, tamaknya, rakusnya, serakahnya orang kepada harta dan kepada kedudukan, asyaraf. Seperti dua ini kalau dimiliki oleh seseorang, dia lebih puas, dia lebih ganas, dia lebih kejam daripada dua ekor serigala yang lapar. Karena serigala yang lapar hanyalah mengambil satu ekor kambing, habis dia pergi lagi. Manusia yang lapar enggak ada henti-hentinya. Kerusakan, kebinasaan, mafsadah yang ditimbulkan oleh keserakahan, kerakusan orang kepada dua hal, harta dan kedudukan. Wah, hancur Indonesia kata orang nih. Hancur Minah. Apa yang terjadi? Terjadi dia karena hirsul mar'i 'alal mal, ketamakan, keserakan seseorang kepada harta dan kepada syaraf, kepada kedudukan, pangkat. Orang kalau cinta kepada syaraf kemudian kedudukan, dia jual agamanya, dia jual akidahnya. Lihatlah di media-media betapa beliau-beliau yang ditawari jabatan kedudukan sudah berubah pikirannya. Bahkan dia mau mencela agamanya, membelakangi agamanya, mengentuti ulama. Ini kajian kita pagi hari ini yang intinya adalah, pertama, salah satu yang berpotensi melalaikan kita, melengahkan kita daripada ketaatan kita kepada Allah, kewajiban kita selaku hamba Allah, dan persiapan kita untuk menuju kampung akhirat adalah ketamakan, keserakahan, kelobaan kepada harta. Satu. Untuk itu, yang kedua, orang-orang beriman diingatkan
Carilah harta, kumpulkanlah harta. Berusahalah, berkaryalah untuk mencari harta. Coba diingatkan, jangan sampai lalai. La tulhikum. 2. Yang ketiga, harta itu sifatnya fitnah, hanyalah ujian saja. Innama amwalukum wa uladukum fitnah. Harta bendamu kan fitnah, ujian hidup. Sebab keserakahan, ketamakan tidak akan menambah rezeki. Masing-masing kita sudah ditentukan rezeki oleh Allah. Cuma kita tidak tahu. Jatah kita, rezeki kita berapa, kita tidak tahu. Cuma setiap kita pasti tidak akan melebihi rezeki kita daripada apa yang telah ditetapkan, apa yang telah digariskan. Makanya keserakahan, ketamakan, kerakusan itu sebenarnya tidak akan menambah rezeki. Seseorang akan memperoleh rezeki sesuai apa yang telah digariskan juga. 3. Yang keempat, harta kita yang sebenarnya adalah apa yang telah kita berikan, berupa sedekah, wakaf, infak, dan lain sebagainya. Itulah yang punya kita. Karena itulah yang telah kita tabungkan. Kita tabungkan untuk akhirat. Atau apa yang telah kita pakai, ini untuk kepentingan dunia. Atau apa yang telah kita makan, isi perut. Tapi harta kita sebenarnya adalah untuk akhirat nanti, adalah apa yang telah kita berikan. Untuk itu, wahai orang berharta, sisihkanlah untuk kacio, untuk bekal, untuk berbendaran akhirat. Di dunia ini namanya kita membantu orang. Di dunia ini kita membangun masjid. Di dunia ini kita membantu pesantren anak yatim. Namanya membantu, sebenarnya enggak. Kita yang dibantu mereka. Dengan adanya mereka berarti kita telah menyimpan uang, menyimpan harta untuk akhirat kita. Lahiriahnya membantu. Tapi hakikinya untuk kita. Karena itulah harta kita yang sebenarnya. Kesimpulan yang berikutnya atau poin yang dapat kita ambil daripada kajian kita pagi hari ini, bahwa kelobaan keserakan kepada harta itu membuat orang sudah tua muda. Jadi begitu hebat pengaruh harta. Sudah tua-tua 70-an, 80-an, tapi karena masih serakah dengan harta dan jabatan, jiwanya masih muda. Seakan-akan dia masih muda, seakan-akan dia masih hidup panjang karena ketamakan kepada harta. Terakhir, bahwa jangan lupa, jangan lalai bahwa satu saat apa yang kita kumpul, apa yang kita himpun, apa yang kita cari, harta itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hartanya dari mana diperoleh dan kemana diinfakkan, dipergunakan, dipakai. Pasti kita pertanggungjawabkan. Karena ada 4 pertanyaan nanti yang diajukan kepada kita. Salah satu yang 4 itu harta. Harta itu dari mana? Ini yang lama pertanggungjawaban. Dari mana diperoleh harta? Untuk apa dipakai? Lama sekali pertanggungjawabannya. Hati-hati bahwa makin banyak kita pakai nikmat Allah, tentu makin lama pula pertanggungjawabannya. Bukan berarti kita mengatakan tidak boleh kaya, tidak boleh mencari harta. Harus kaya supaya tegak agama ini. Cuman hati-hati saja, dia berpotensi bisa melalaikan kita. Lebih-lebih cinta dunia yang diperturut. Cinta dunia, muhibbud dunia la yanfakku min talatin. Orang cinta dunia itu atau pencinta dunia itu tidak akan terlepas daripada 3 hal. La yanfakku min talatin. Muhibbud dunia la yanfakku min talatin. Pencinta dunia juga termasuk pencinta harta lah. La yanfakku, tidak akan pernah lepas daripada 3. Pertama, hammun lazimun. Kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus dialaminya.
Yang kedua, ta'abun daimun. Ta'ab, capek, letih, lelah yang terus berkelanjutan. Yang ketiga, hasratun la tanqadi. Penyesalan yang tiada berhenti, tiada ujungnya. Kita tidak akan menjelaskan kata-kata ini. Cuma ini kita kutip saja dan kitab Ighatsatul Lahfadz. Kira begitulah penyebab itulah penyebab kenapa orang lalai dan lengah. Mudah-mudahan kaji kita pagi hari ini bermanfaat, berfaedah untuk saya dan untuk kita semua, agar kita waspada, hati-hati dalam dua hal. Pertama dalam cinta dunia, kedua dalam cinta harta. Hubbud dunia wa hubbul mal, cinta dunia dan cinta harta yang membuat orang tua pun bisa berjiwa muda. Jadi kapan orang tua berjiwa muda? Pertama, karena cinta dunia, ingin umur panjang, ingin hidup selama-lamanya. Kedua, karena dia tamak sedekah dengan harta. Semoga ada faedahnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.